Direktur Teknologi Informasi Kerjasama dan Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke sarana asimilasi dan edukasi di Lapas Narkotika Gunung Sindur pada Sabtu 11 Januari 2024. Salah satu program yang menarik perhatian adalah penggilingan beras yang dikelola oleh warga binaan. Beras yang diolah berasal dari gabah hasil kerja sama dengan petani lokal, bukan dari sawah milik lapas. Dalam sehari, produksi normal penggilingan beras mencapai 2,5 ton. Hasil olahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras oleh Dapur Sehat Lapas Narkotika Gunung Sindur mendukung penyediaan makanan yang berkualitas bagi warga binaan. Harga beras yang dihasilkan memiliki kualitas di atas rata-rata pasar namun dijual dengan harga lebih rendah, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi para vendor. Selain penggilingan beras, sarana asimilasi dan edukasi juga mengembangkan budidaya ikan gurame dan ikan nila dengan menggandeng PT Integrasi Aquaculture Indonesia. Program budidaya ikan ini dimulai pada 26 November 2024 dan dikelola oleh staf kegiatan kerja dengan pendampingan dari pihak PT Integrasi Aquaculture Indonesia. Proses pemeliharaan ikan memakan waktu sekitar 3 bulan dan bertujuan untuk mendukung program warga binaan dalam menghasilkan produk UMKM sekaligus memenuhi kebutuhan dapur lapas. Di samping itu, sarana asimilasi edukasi Lapas Narkotika Gunung Sindur juga memiliki peternakan ayam petelur yang saat ini dikelola dengan jumlah ayam sebanyak 505 ekor. Setiap harinya, peternakan ini mampu memproduksi sekitar 300 butir telur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menu makanan warga binaan termasuk 18 kali penyajian telur dalam menu setiap bulan. Direktur Tekforma menyampaikan apresiasi terhadap program ketahanan pangan ini yang dinilai relevan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia juga mendorong unit pelaksana teknis lain di seluruh Indonesia untuk mengadopsi program serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami rombongan dari Direktorat Tekforma, Teknologi, Informasi, Kerjasama, dan Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedang melakukan monitoring ke Lapas Bogor, Lapas Khusus Gunung Sindur, dan Lapas Narkotika Gunung Sindur. Setelah kami tadi melihat dari dekat bagaimana jaringan CCTV yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Gunung Sindur dan Lapas Narkotika Gunung Sindur dan Lapas Khusus Gunung Sindur. Kami juga melihat ada hal yang sangat baik yang sudah dilakukan, yaitu ada penggilingan beras yang dilakukan oleh teman-teman di Gunung Sindur. Beras ini berasal dari petani yang bahan bakunya gabahnya dari petani. Jadi tidak membuat sawah sendiri, tidak, tapi gabahnya dari petani. Kemudian diolah di sini, diolah sehari mendapatkan secara normali itu 2,5 kintal. 2,5 ton. Dan ini bisa lebih dari itu jika memang ada orderan khusus, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tadi saya mendapatkan keterangan dari Pak Kalapas dan teman-teman yang mengelola sudah dapat mencukupi kebutuhan bagi warga binaan yang khususnya ada di wilayah Banten ini, ya. Semua lapas yang ada rutan dan yang ada di Banten termasuk LPKA semuanya mengorder ke sini dari pihak vendor bamanya. Dan yang menariknya, harga beras ini adalah kualitasnya di atas pasar, harganya di bawah pasar. Kualitasnya di atas pasar, harganya di bawah pasar. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para vendor-vendor, dan ini banyak dicari oleh para vendor karena dengan kualitas yang bagus itu tadi.
Dan kemudian bukan hanya beras, juga dari dedak atau gabah yang sudah diolah tadi itu juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan pakan ikan. Ya. Di sini sudah ada tabung-tabung ikan, bisa untuk ikan. Kemudian juga tadi saya melihat di belakang ada peternakan ayam telur yang sehari bisa menghasilkan 250 buah telur. Tentu ini adalah satu hal yang sangat baik sekali. Kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ini sudah berjalan sudah berapa lama Pak? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ini. Nah ini tentunya sangat relevan dengan program Bapak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran serta apa yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pak Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Pak Dirjen Pemasyarakatan. Ini sangat relevan dan teman-teman tentunya sangat bersemangat untuk melakukan ini semua tetap sustainable ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya di Gunung Sindur bisa dilakukan seperti ini. Semua UPT kiranya bisa juga melakukan hal ini. Yang terpenting satu, kita punya mau. Ketika ada kemauan, insya Allah itu akan ada jalan. Teman-teman sekalian, UPT di seluruh Indonesia, mari kita dukung program ketahanan pangan ini dengan sukacita dan terus tingkatkan soliditas seluruh jajaran Korsa pemasyarakatan. Kita harus kuat dan kita harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan di antara kita semua. Bravo pemasyarakatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.